Bagaimana dengan pernyataan bahwa kata fauqa tidak mesti bermakna zatnya yang di atas, akan tapi kekuasaannya, ya. Benar, ya. Jadi fauqa artinya di atas. Namun terkadang bisa jadi maksudnya di atas dari sisi kualitas. Contoh saya mengatakan adz-dzahabu fauqal fiddah. Emas di atas perak, maksudnya secara kualitas bukan posisi, paham? Dalam bahasa Arab mungkin seperti itu. Adz-dzahab fauqal fiddah, emas di atas perak. Tetapi kalau sudah ada min dalam bahasa Arab, adz-dzahabu min fauqil fiddah, ada min, itu menunjukkan arah. Ini sepakat ahli bahasa. Ya, kalau ada min berarti di atas, bukan lagi kualitas. Contoh, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka. Contoh lagi ayat yang lain, ya. Contoh ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 26. Fa kharra alaihimus saqafu min fawqihim. Maka atap rumah itu menimpa mereka dari mana? Min fawqihim, dari atas mereka. Kalau sudah ada min, itu pasti arah. Contoh lagi. Wa yauma yakhshahumul adzabu min fawqihim dalam surat Al-Ankabut ayat 55. Hari di mana azab meliputi mereka min fawqihim, dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim, dari bawah mereka. Jadi kalau sudah min fawq itu pasti maknanya di atas, ya. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka lapisan-lapisan api dari atas mereka. Wa min tahtihim dhulal, dari bawah mereka, ini penghuni neraka jahanam. Disiksa dari lapisan api dari atas dan dari bawah. Jadi kalau sudah dikatakan min itu berarti apa? Di atas. Ini yang ngerti bahasa tentunya paham. Jadi waktu Allah mengatakan tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sungguhnya malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Paham sampai sini? Ini antara syubhat, ya. Baik, lagi pula Allah tidak membandingkan dirinya dengan makhluknya kecuali ada maslahat. Contoh, seperti dalam surat Yusuf. Allah berfirman. Yusuf berkata kepada para penghuni penjara, dua temannya penghuni penjara. Kata Yusuf, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam ini, yang tercerai-berai, lebih baik ataukah Allah yang Maha Kuasa? Asalnya tidak perlu Allah mengatakan Allah lebih berkuasa daripada berhala, Allah lebih bagus daripada berhala. Itu enggak perlu. Ya. Tetapi Allah mengatakan demikian tatkala ada keperluan. Saya tanya sama antum. Kalau saya berkata, alam taro anna saifa, kalau saya berkata pedang lebih tajam daripada tongkat, itu saya sedang memuji pedang atau tidak? Tidak. Saya berkata misalnya, Syekh bin Baz rahimahullah lebih pintar daripada Firanda. Itu memuji Syekh bin Baz atau tidak? Itu mungkin mengejek Syekh bin Baz. Kenapa? Karena dibandingkan dengan saya, paham? Tapi kalau saya bilang Syekh bin Baz lebih pintar misalnya dari Syekh siapa yang sama-sama ulama, itu baru saya puji. Ya. Kalau saya bilang Anda lebih jago daripada cewek di jalan, Anda saya memuji atau tidak? Namanya menghina kok dibandingkan dengan apa? Cewek. Paham? Maka perlu apa Allah mengatakan Allah lebih hebat daripada makhluknya? Ya semua orang sudah tahu namanya Tuhan lebih hebat daripada makhluknya. Jadi mereka ingin mengartikan fauq itu artinya lebih hebat. Kita katakan tidak perlu. Karena semua makhluk juga tahu Allah lebih hebat daripada makhluknya. Sebagaimana perkataan penyair tadi, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Tidakkah kau lihat bahwasanya pedang itu akan turun pamornya jika kau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat? Paham? Kalau kau bilang pedang lebih hebat daripada pisau, ya itu baru naikkan pamor. Tapi kalau pedang lebih kuat daripada sapu lidi, ya itu namanya menghina pedang. Kenapa dibandingkan dengan sapu lidi?